Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul memperbesar kapasitas. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan tentang talenta kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Artinya Tuhan tidak pernah memaksakan. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kita melihat di sini dalam pembacaan tadi dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1 menurut kesanggupannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan bukan pilih kasih. Ada yang diberi sedikit dan ada yang diberi banyak. Tetapi kita harus memperhatikan kalimat yang berkata menurut kesanggupannya. Atau dengan kata lain, sesuai kapasitas kita, Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan tidak mungkin memberi talenta yang besar sementara kapasitas kita kecil. Dan sebaliknya, dengan kata lain, Tuhan mempercayakan talenta-talenta kepada kita menurut kesanggupan kita untuk menanggungnya atau kemampuan kita untuk menerimanya, dan talenta itu dipercayakan Tuhan kepada kita supaya kita mengembangkannya. Atau seperti tema kita tadi, memperbesar talenta atau kapasitas kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengembangkan kapasitas kita, kapasitas diri kita, hingga memperoleh kepercayaan yang lebih besar lagi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan ialah bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Saya akan bacakan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan
memiliki laba 2 talenta. Langkah iman sangat diperlukan agar kapasitas diri kita bisa berkembang. Agar bisa berkembang. Dengan bertindak, maka kita bisa mempelajari sesuatu yang baru. Jadi kita jangan ada di zona nyaman. Kita harus bertindak, mempelajari sesuatu yang baru. Ini artinya apa? Mengembangkan kapasitas. Supaya apa? Supaya kemampuan kita itu bertambah, meningkat. Jadi untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kita, kita harus melangkah bertindak dengan iman. Yang kedua, langkah yang harus kita ambil ialah setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 saya akan bacakan. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kita harus setia. Untuk kita bisa memperbesar kapasitas kita, kapasitas hidup kita, kapasitas apapun yang ada pada kita, talenta kita, maka kita setia dulu dengan perkara-perkara yang kecil. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil dan kita bertindak dengan iman, maka kita akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Saya mau katakan segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan ketika kita setia dengan perkara yang kecil, yang mungkin tidak berarti di mata orang lain atau mata manusia, maka kita sedang memperkuat atau meningkatkan kapasitas hidup kita. Itu yang harus kita lakukan untuk kita bisa memperbesar kapasitas hidup kita. Kita bertindak keluar dari zona nyaman, bertindak dengan iman. Lalu yang kedua tadi, kita setia dalam perkara kecil. Ketika ini kita lakukan, maka kita memperbesar kapasitas kita. Dan yang harus kita garis bawahi lagi ialah kita mau belajar terus. Belajar terus. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kapasitas yang lebih besar lagi. Biarlah lewat kebenaran firman Allah pada kesempatan ini mendorong kita untuk kita terus belajar memperbesar kapasitas hidup kita, kapasitas hati kita, kapasitas segala-galanya dalam hidup ini. Dengan kapasitas yang lebih besar, maka berkatnya juga pasti lebih besar.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.